lihat sang pemburu oke kita ini lagi menyeting peralatan. Caang. Iya, masuk. Masuk. Tepuk tangan, saudara-saudara. Lihatkan ke kamera, lihat ke kamera, lihat ke kamera. Tertoke. Akhirnya kena juga. Akhirnya kena juga ya. Pegang. Ih, pegang Ray. Ray pegang Ray. Enggak. Pegang Ray. Ray pegang Ray. Tuh. Bener nggak mitosnya bahwa kalau sudah digigit toke ini bisa lepas apabila ada gugur atau guntur atau ada petir? Yang pasti yang digigitnya gugur. Gugur kan sakit. Iya. Jadi ke bawah. Cara melepaskannya gimana? Boleh Kalau- dipraktekkan. Boleh dipraktekkan? Kalau kegigit nih. Oh, kegigit ya. Bener dong, anjir. Ini dilepasinnya begini. Oh, cara melepaskannya gimana? Tepuk Iya. gitu. Dilepas. Awas kabur, awas. Ya kan? Oke, jadi Diklikitin gini. Nah, Jadi cara melepaskannya Ya, jangan Oh, ya. gituin. Jadi cara melepaskannya digituin. ekornya Ekornya. dilitikin ya. Oh. Oke. Ray, mau dicoba digigit Ray? Udah, makasih. Berani nggak? Coba dideketin. Kalau Ke Ray. kalau si Akang ini kan Kasihin ke- profesional pawang toke ya. Oh, Ini kan anaknya. ini kakeknya kan. Sama Aduh. pengambilan toke. Siap? Alah, udah lah. Benar. Belum. Enggak ya? Enggak. Awas. Dos. Halo sahabat Gumilar Nurul Firdaus. Kali ini kita akan ngebahas pertokean dengan Akang satu ini. Dia ini pawang toke. Nih Kang, ada beberapa pertanyaan. Saya ini ingin menanyakan tentang dunia pertokean. Ya, pertama-tama saya mau menanyakan sama Akang ini, sejak kapan Akang untuk apa ya istilahnya tertarik sama toke? Saya tahun 2010 dulu tertarik ngambil toke ya. Ngambilnya malam hari ya, malam hari karena kalau malam hari itu toke itu berkeliaran mencari makan gitu kan. Iya. Mencari makan dan Jelaskan. dia itu tempatnya di pohon-pohon. Ini Kang, maaf suaranya agak dikerasin. biar sahabat Gumilar ini mendengarkan semuanya di rumah. Ya, lanjut. Ya kan toke itu berkeliaran di kebun-kebun Iya. gitu kan, di pohon gitu kan ada. Iya. Pokoknya di setiap pohon pasti ada. Mm-mm. Apalagi di saung-saung gitu kan, banyak saung di hutan-hutan. Ya. Itu banyak sekali. Toke itu kan makannya itu malam gitu. Malam. Jadi ngambilnya juga malam gitu kan. Apalagi kalau misalkan cuaca siangnya ada hujan. Nah, Iya. terus ada makanan yang keluar gitu seperti silaru itu, silaru. Tahu nggak? Silaru apa sih silaru? Silaru bahasa Indonesia apa ya? Mungkin yang terbangan itu kayak oh ya, yang kayak suka semut. yang suka nyemperin cahaya itu. Itu kan makanannya Iya. gitu kan. Itu kalau toke itu paling besarnya, paling besar itu nyampe pokoknya panjangnya juga nyampe ada yang 42. Serius ada? Iya, ada yang 42. Itu tapi kalau boleh tahu nih Kang,
kan di malam hari nangkep toke itu. Biasanya tempatnya tuh di mana? Jadi kebun. Di kebun. Iya, di pohon kelapa gitu kan. Oh, pohon Di kelapa. pohon albasia ada. Pokoknya di setiap pohon pasti ada. Pasti ada. Dan toke itu pasti berpindah-pindah. Makanya di rumah juga kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada itu kan. Jadi dia tuh kalau di sini nggak ada makanan, pindah lagi gitu kan. Cara nangkapnya gampang. Itu kalau boleh tahu nih, Akang tuh belajar atau otodidak sih? Belajar sih, Belajar. dari temen gitu Dari kan. teman, dari temen pertokean Ya, juga. pertokean juga itu kayak gimana cara ngambilnya gitu kan. Kalau dulu nggak pakai apa yang kayak tadi tuh di ragi gitu kan. Oh iya, yang tadi. Kalau dulu pakai kawat itu ruji sepeda. Ruji sepeda diginiin, nah, kayak Dimodif kayak- lagi iya, gitu? dimodif kayak jala gitu kan. Pakai apa? Senar buat mancing apa? Bukan pakai senar, Terus pakai besi yang kecil Heeh. ya. Terus dipanjangin gitu kan. Jadi ngambilnya itu ininya lehernya jadi tarik ke bawah gitu kan. Tarik ke bawah, jatuh, kita ambil gitu kan. ada ini nggak Kang pengalaman unik pas nangkep toke? Pengalaman uniknya digigit ya. Digigit itu, ya oh iya itu kalau digigit katanya nih ya kalau digigit tuh lepasnya itu harus nunggu ada gugur Ah, petir Tuh. kayak gitu. sebetulnya Bener nggak itu sih? siloka, kalau orang Sunda bilang siloka ya. Siloka. Jadi dia ngigit, katanya ada gugur lepas, padahal gugur yang digigitnya Tangannya gugur. gugur. Tuh guys, berarti mitos ya. Iya, mitos, Nah, buat mitos. para sahabat Gumilar Nurul Firdaus, Ya, itu tuh mitos. Tapi pernah, Akang pernah? pernah. Pernah, Yang ya? jelas kalau dia ngigit itu ya, kalau dia ngigit di tangan, kita ngambil pohon, ada pohon atau di apa rumput gitu. Udah diamin aja di pohon atau di rumput. Itu si ekornya ditepak-tepak. Oh, yang kayak metode yang tadi itu Iya. caranya. Iya. Dia lepas sendiri. Sendiri gitu. Kalau semakin kuat digituin, semakin kuat juga dia, kayak tang gitu kan. Kayak tang. Meskipun dia dipenggal ininya lehernya, Akhirnya, dia malah ngigitnya lebih kencang walaupun sampai merem gitu. walaupun udah putus. Meskipun putus, nggak bakalan lepas. Itu berarti ada metodenya. Kalau mau coba boleh. Oh, makasih. Mungkin Bapak kameramen mau nyoba. Karena ada kenang-kenangan. Nah, ini bekasnya ada nih. Oh, iya. Coba lihat bekas. ini. Nih, Maaf, bekasnya sorry, ini. itu Ini bekasnya. bekasnya ini. Coba Bekas lihat. digigit toke. Ini. Ngeri kali ya. Ngeri kali. Kalau jimpen toke itu kan saya bikin jaket. Iya. Jaket itu dilapis lagi gitu. Masukin ke saku gini. Jadi di sini di punggung pada keliarannya. Di pung. Ah, Di jaket itu. jaketnya Emang nggak geli? yang tidak biasa pasti geli. Supaya tidak saling gigit dia. Si jaketnya itu pakai pohon pisang daunnya itu yang kering dimasukin. Itu dia aman kalau pakai daun pisang yang kering gitu. Tapi Kang itu toke itu buat apa sih kesananya gitu kan? Akan dijual. Nah, itu tuh buat diproduksi jadi apa toke itu? Kalau Itu kan ada orang bilang buat yang punya penyakit gatal gitu kan. penyakit kulit. Ya, penyakit gatal dipasak lagi gitu kan. Bagaimana caranya gitu. Pakai masuk ke kapsul gitu kan. Oh, Dijual meskipun ke luar negeri balik lagi ke sini kan. iya. Dan ada juga kalau dulu ada yang nyambil kulitnya. Nggak tahu buat apa, buat baju kali. Itu kulit toke dibayangin. Kulit toke kalau buat baju itu tokenya harus berapa ekor itu? Dulu uniknya yang copong segede jarumnya enggak diterima, harus mulus itu. Harus mulus tokenya. Saya pernah tuh kan. Dulu temen bawa toke udah dipasak, tapi dipasaknya di open gitu kan, di open, jadi Kue. kering kan. Kue Iya, dong. kue.
Dia bawa kan, saya nyicipin kreyak. Iya, saya makan bener, saya makan. Oh iya. Pakai nasi enggak? Enggak. Pakai nasi. Unik saya pengalaman lagi, bukan tokek tapi cacak. Cicak. Cicak. Saya ambil waktu itu Seru nih, 1 kilo, 1 kilo itu sampai 80.000 waktu itu ya. Lumayan juga ya. Kalau mau 1 kilo, saya hitung itu cicak tuh 800 ekor. Oh my god, serius? Di open, ya, di open kering, gitu kan kering. Cicak nastar dong. Coba itu benar-benar keluar minyaknya, gurih juga itu. Saya cicipin, saya kan penasaran orangnya. Kalau yang kayak gituan saya berani, kalau babi, kalau yang kayak gitu enggak. Enggak, gitu. Sekarang kita balik lagi ke toke ya. Iya. Itu kalau misalkan nangkep toke nih, Akang kan bilang malam. Itu biasanya mulai dari jam berapa itu malamnya itu? Habis isya gitu kan, Habis habis isya. sholat isya, berangkat gitu kan. Kadang-kadang saya sendiri gitu kan. Sendiri. Kalau Di hutan kemana, kan di pastinya hutan, itu. di hutan, iya di hutan. Sampai jam berapa itu di hutan sendiri Paling malam-malam? jam 11 juga kalau lagi pas keluar ya lumayan lah 200 Ekor. sih, Ekor. 200 ekor gitu. Nyampe ya. Banyak ya. Lumayan juga. Kalau bisa terasa sih kalau toke dibawa di jaket itu kalau udah keringatan gitu kan itu kan berat juga itu. Pastilah. Iya, berat. dagingnya juga lumayan enak sih. Belum pernah. Ya kalau Sekarang mau masih aktif nggak, Akang? ya kalau sekarang sih udah kasih gitu kan. Kalau misalkan ada yang pesen gitu, ada Kalau yang mau- pesen ya saya ngambil gitu. Oh. Kalau sengaja ngambil sih enggak sekarang. Oh, berarti buat sahabat Gumilar Nurul Firdaus, kalau misalkan ada yang butuh toke, nanti WhatsApp-nya ditulis bawah ini ya, WhatsApp Akang ya, nerima pesanan. Boleh. Oke. Asal tokenya toke yang biasa aja. Emang jangan ada? yang panjang, Oh, maksudnya yang gede. gitu. Yang biasa aja. Susah nyarinya. Itu Akang, pengalaman Akang nemu toke paling besar tuh berapa sentimeter? Kalau dulu kan waktu 2010 saya nggak tahu bahkan yang dicari itu toke yang panjang. Yang penting gede gitu kan. Cuman waktu itu gedenya itu kalau diukur sama dengan rokok jarum super itu kan. Itu nyampe gedenya sampai Oh, segitu. bungkus rokok Bungkus jarum rokok iya. Sampai gigit di sini, gigit. Saya melepaskannya tidur di bawah gitu kan. Ya alhamdulillah lepas gitu. Oke. Unik juga ya, asik ya dengar ceritanya ya. Tipe-tipe toke. Tipe-tipe toke. Tipe toke itu jenisnya ada toke batu, Tipu. tipu toke. Sekarang itu kalau diceritakan ya, pengalaman. tipu toke itu sampai saat ini Iya ya, itu. ada yang ketipu. Iya yang katanya itu tuh dari meterannya di Itu kan jadi orang-orang yang nakal gitu kan. Malu misalkan Kang punya toke gitu kan, punya toke mau dijual gitu kan. Dia pembeli itu pasti bawa meteran. Terus Saya bawa meteran. Iya. Di situ punya meteran. Pasti ini punya meteran 2. Yang satu yang dimodif. Jadi pas di meternya disamain, disakuin. Yang dikeluarkan yang satu lagi. yang udah dimodif. Dan dimodif. Toke panjangnya 37 cm bisa jadi 45 cm. Gila ora? Ternyata ada mafia Iya. toke ya. Iya, makanya gitu. Jangan tertipu itu. Itu kalau mau tertipu sama ukuran toke kesini ke saya. Kalau mau dodot uang gitu. Tapi Akang sendiri pernah nggak sih tertipu? Enggak, saya mah Belum pernah. belum pernah. Itu- menyelamatkan kalau saya. Justru Akang yang nipu kali ya. Enggak, saya menyelamatkan gitu. Kirain Akang yang nipu. Kalau orang Sunda bilang itu duitnan itu jadi hitut-hitut acan gitu. Jadi itu Iya, ya. enggak jadi hitut-hitut. Iya. Iya gitu.
Lucu tuh orang kalau yang mau toke yang panjang itu ya saat ini gitu kan. Ada sih ada, cuman enggak dijual belikan sampai sekarang juga. Di YouTube juga kan ada mencari toke. Yang panjang. Kalau misalkan mau yang gede gampang. Tokenya pakai pentil. Pentil. Iya, dikompak jadi gede. Ban motor kali. Iya. Gampang kan? Gampang. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, pasti ada gitu. Yang panjang bisa disambung. Kayaknya si Akang ini mafia toke. Boleh dikatakan, tapi nggak nipu. Masa sih? Pengadaan. Tapi kok dia tahu ya cara-cara memanipulasi gitu loh. Curiga nih. Jangan dikatakan udah insaf. Oh, emang bener nih mantan mafia toke berarti. Aduh. Tahu caranya gitu. Oh iya. Aduh, jangan mancing-mancing ah. Nanti saya diborgol. Aduh, kena ini mah. Tapi Kang, Ya, jenis toke itu banyak gak sih? banyak. Ada yang kuning, ada. Ada. Coraknya kuning. Bagus kan? Ada toke Ya, batu. belum tahu sih, belum Ada toke batu. Kalau yang dicari itu kayak toke yang tadi tuh, yang agak merah itu. Merah. Kalau ngambil toke, kan si baterai itu pasti disimpan di sini. Apa ini namanya, jidat gitu kan. Nah, kalau disorotkan ke sana, pasti pantulan cahaya pasti ke sini. Kalau begini nggak bakalan ketemu kalau nyari toke. Tapi kalau disimpan di sini, terus senternya itu agak kekuning-kuningan gitu kan, agak redup gitu. Kalau toke besar, merah warna matanya. Kalau kelihatannya putih, toke kecil. Itu kan ada ciri-cirinya gitu. Tapi itu yang biasa diperjualbelikan yang rame di pasaran tuh toke yang jenis kayak gimana Pak? Semua jenis. Semua jenis sih Semua kalau jenis. di pasaran mah gitu. Tapi Kalau- ada apa sih namanya? Ada tingkatan-tingkatannya nggak sih? Kalau misalkan toke yang kuning ini paling Harganya. atas, ya paling harganya paling tinggi, atau toke apa batu yang itu jelas yang aneh yang aneh tuh kayak gimana? warnanya. Kan toke kalau kebanyakan merah. Itu kan coraknya kuning, itu ada yang kuning kayak kunyit itu, kayak kunir. Itu kan unik juga. Unik Itu memang. suka dibeli disimpan gitu kan lumayan gitu kan. Kalau yang tadi Akang tangkap itu Yang toke biasa, toke yang merah. merah. Oh, Merah. itu yang merah yang kayak Itu gitu. tuh yang dicari itu biasanya yang suka panjang gede itu yang kayak gitu. Kayak gitu. Kalau toke batu itu coraknya agak coklat. Coklat corak itunya. Dan diamnya juga kan di batuan. Berarti sekarang Akang udah nggak aktif ya Nggak nangkep aktif. toke? Iya. Dari kapan tuh mulai vakumnya itu, kenapa itu? Ya mungkin kan kalau dulu masih banyak gitu kan, jarang yang ngambil. Sekarang banyak yang ngambil. Terus peminat sih sampai sekarang masih banyak gitu. Cuman mungkin ada pekerjaan lain gitu. Kalau dulu nggak ada pekerjaan, makanya toke yang diambil gitu. Kalau sekarang udah ada pekerjaan lain gitu. Everyday toke. Iya. Itu hanya pengalaman gitu kan. Terdesak bisa dikatakan. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kalau ada yang Nggak pesen apa-apa. terjun lagi gitu ya. Malu sih malu saya. Kenapa harus malu? Malu ngambil toke ke rumah orang. Dikira maling. Bener-bener maling toke. Pernah saya mah di itu Diteriakin maling. Enggak diteriakin. Apa namanya? Ya jangan diambil gitu kan. Oh, mungkin yang punya rumahnya juga profesinya tukang toke kali. Bukan. Dia itu nyimpen toke di rumahnya, ngambil dari tempat yang jauh. Emang gede juga sih tokenya, saya ambil. Kena saya bener, dimarahin. Diomelin ya. Itu toke saya sengaja kata dia. Emang Pak dikasih makan kata saya. Udah berapa kantong itu whiskesnya? Oh, pakai whiskas. Enggak sih. Kalau toke kan pakai Belalang. pakai gaang. Kalau gaang kan bisa di dalamnya pakai pelet, disimpan pelet. Jadi Pelet ikan. iya bisa di pur atau disimpan dia di perut gitu, di perut apa gaang gitu, di perut belalang. Jadi si toke itu cepat besar. Bisa renang nggak jadi tokenya? Karena makan pelet ikan.
Karena makan pelet. Mungkin cukup dulu ya segini. Kalau misalkan sahabat Gumilar ada yang mau menanyakan tentang pertokaian, nanti kita lanjut di part 2. Tulis aja di kolom komentar ya. Oke, Kang, terima kasih ya, Kang ya. Buat yang mau pesen toke nih, nanti WhatsApp-nya ada di deskripsi. Disimpan ya. Ya, Kang ya? Ya. Gak apa-apa? Boleh. Oke. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Dadah, halo. Halo. Toke.